Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Unur Rahman, semester ganjil 2024, Magister Teknik Sipil Universitas Sanggar Buana IPKP. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kepada rekan-rekan semua eh, untuk mengetahui secara ringkas mengenai manajemen infrastruktur hijau yang telah saya dapatkan di perkuliahan ini. Eh, Manajemen infrastruktur hijau dalam menciptakan kota yang lebih berkelanjutan seiring dengan pesatnya urbanisasi dan perubahan iklim. Infrastruktur hijau dapat menjadi solusi yang sangat relevan dalam mengelola lingkungan secara efisien, mengurangi dampak negatif terhadap alam, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui presentasi ini, saya akan memaparkan tentang infrastruktur dengan lingkup yang pertama, bagaimana pengetahuan tentang konsep green infrastruktur. Yang kedua, bagaimana pengetahuan tentang green is the new gray. Terus yang ketiga, bagaimana pengetahuan tentang sustainable development goals and green infrastructure. Yang keempat, bagaimana pengetahuan tentang hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Dan yang kelima, kelima bagaimana penerapan green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial. Untuk topik yang pertama, tentang konsep green infrastruktur, kita dapat memahami definisi menurut para ahli dan jenis-jenis green infrastruktur itu sendiri. Untuk green infrastruktur itu sendiri, menurut Widaya Putra 2020, konsep infrastruktur hijau adalah menciptakan lingkungan yang menjaga proses alami, secara pengelolaan air hujan, peningkatan kualitas air, dan mitigasi risiko banjir. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan ekosistem sambil membantu mengatasi masalah lingkungan di perkotaan. Menurut Benecit dan McMahon 2006 menyatakan konsep infrastruktur adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem sambil membantu mengatasi masalah lingkungan di perkotaan. Infrastruktur hijau meliputi elemen-elemen seperti ruang terbuka, koridor alam, dan lahan basah yang memainkan peran penting dalam mengelola dampak urbanisasi. Untuk jenis green infrastruktur itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada taman dan ruang terbuka hijau. Ini termasuk taman kota, kebun, hutan kota, dan ruang terbuka hijau lainnya yang berfungsi sebagai paru-paru kota serta tempat rekreasi. Yang kedua, permeable pavement, di mana permukaan jalan atau trotoar yang memungkinkan air untuk mengalir melalui material, mengurangi limpasan air hujan, dan memperbaiki kualitas air tanah. Dan yang ketiga, urban forest. Urban forest itu sendiri hutan yang ada di dalam atau di sekitar kota yang membantu mengurangi polusi udara, menyediakan tempat bagi satwa sebagai mengatur suhu di dalam di daerah perkotaan. Untuk yang keempat, green roof, atap bangunan yang ditanami vegetasi untuk mengurangi limpasan air hujan, memperbaiki kualitas udara, dan menambah keanekaragaman hayati di lingkungan perkotaan. Untuk topik kedua ini tentang green is the new gray, di mana kita dapat memahami definisi gray infrastruktur, terus manfaat dari green infrastruktur dibandingkan gray infrastruktur, terus peralihan dari tradisional ke gray infrastruktur ke green infrastruktur, serta perspektif global maupun perspektif nasional di Indonesia. Untuk gray infrastruktur itu sendiri merupakan struktur buatan manusia yang biasa terbuat dari beton, baja, dan material lainnya seperti jalan raya, jembatan, dan sistem saluran pembuangan. Gray infrastruktur merujuk pada struktur fisik tradisional yang dibangun untuk mendukung fungsi masyarakat termasuk jalan, jembatan, saluran air, dan sistem drainase.
Untuk manfaat green infrastruktur dibandingkan gray infrastruktur itu yang pertama untuk peningkatan kualitas udara, yang kedua pengurangan risiko banjir, yang ketiga peningkatan keanekaragaman hayati, yang keempat pengurangan efek pulau panas kota, yang kelima dukungan untuk kualitas hidup dan manfaat sosial ekonomi, serta untuk penghematan energi. Untuk peralihan dari tradisional gray infrastruktur ke green infrastruktur dalam perspektif global maupun perspektif nasional itu yang pertama dalam perspektif global peralihan tersebut untuk melindungi lingkungan dan makhluk hidup, terus penanggulangan perubahan iklim, konservasi sumber daya, mengurangi ketimpangan sosial, keamanan energi dan kemandirian, pembangunan berkelanjutan, menghadapi tantangan urbanisasi. Sedangkan dalam perspektif nasional, peralihan tersebut untuk mengurangi emisi sebesar 31,9% pada tahun 2023 mendatang dengan kapasitas nasional dan sebesar 43,2% dengan dukungan internasional. Green infrastruktur menyediakan layanan air. Untuk yang topik yang ketiga, bagaimana Sustainable Development Goals dan Green Infrastruktur, di mana kita dapat mempelajari tentang definisi Sustainable Goals and Green Infrastruktur dan konsep serta implementasinya. Untuk SDGs merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals yang dalam bahasa Indonesianya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainability adalah kemampuan untuk menjaga integritas suatu entitas dari waktu ke waktu. Rasiago 1998. Pembangunan berkelanjutan adalah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan, vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Budi Harjo dan Sujarto 2012. Konsep Sustainable Development Goals and Infrastructure, Green Infrastructure itu sendiri menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, konsep SDGs di Indonesia dirancang untuk menjadi landasan dalam pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada 3 pilar utama. Yang pertama ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, dengan tambahan aspek kelembagaan. SDGs dipandang sebagai panduan yang dapat membantu Indonesia mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya dan kualitas hidup masyarakat. Dengan tinjauan general SDGs secara global dan di Indonesia pada tahun 2024, Sustainable Development Report 2024 juga merilis penilaian terhadap 166 negara. Skor dalam laporan ini memiliki skala 100 yang juga dapat diartikan sebagai persentase pencapaian SDGs. Dalam penilaian terbaru, 2 negara Nordik menempati 2 peringkat teratas pencapaian SDGs pada tahun 2024. Yaitu ada Finlandia dan Swedia, sementara Indonesia berada di urutan ke-78. Bisa dilihat ada 5 jajaran dari pencapaian SDGs dunia pada 2004. Yang pertama ada Finlandia yang mencapai skor 86,35. Yang kedua ada Swedia dengan skor 85,70. Terus yang ketiga ada Denmark dengan skor 85. Terus keempat ada Jerman dengan skor 83,45. Dan yang kelima ada Prancis dengan skor 82,76. Untuk implementasi green infrastruktur dalam mewujudkan SDGs, penerapan green infrastruktur ikut mendukung beberapa poin yang ada dalam SDGs, yaitu yang pertama good health and well-being.
secara tidak langsung contoh green infrastruktur yang memunculkan tumbuhan akan membuat pikiran lebih santai dan akan berpengaruh kepada kesehatan manusia. Yang kedua ada clean water and sanitation. Pembangunan green infrastruktur seperti taman kota dan kolam retensi akan membuat manusia mempunyai pasokan suplai air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, affordable and clean energy. Pembangunan green rooftop menjadi salah satu contoh hal yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Green rooftop dapat mengurangi suhu dalam ruangan sehingga akan mengurangi penggunaan energi. Terus yang keempat ada climate action. Dengan penggunaan energi yang besar, menghilangkan vegetasi yang menyebabkan karbon dioksida tidak terserap dan sebagainya, akan menyebabkan perubahan iklim yang semakin cepat. Dengan konsep green infrastruktur, maka hal tersebut akan dapat ditekan sehingga manusia dapat hidup lebih nyaman. Dan yang terakhir, life on land. Dengan green infrastruktur, vegetasi dapat terlestarikan, ekosistem di darat tidak terlalu terganggu dengan pembangunan yang ada. Manusia dan alam dapat hidup bersama dengan tidak saling mengganggu. Untuk topik yang keempat, tentang hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau, di mana kita dapat mempelajari tentang stormwater management and pengendalian banjir dalam green infrastruktur. Terus definisi, jenis, desain prinsip, desain step, dan benefit dari rain garden, swales, dan bioswales. Untuk stormwater management itu sendiri merupakan pendekatan menyeluruh dalam pengelolaan air hujan yang jatuh di permukaan tanah. Tujuan utama dari manajemen ini adalah untuk mengurangi risiko banjir, meningkatkan kualitas air, dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Untuk rain garden atau taman hujan, rain garden atau taman hujan adalah area yang cekungan yang dangkal ditanami tanaman tertentu dan dirancang untuk menyerap serta menyaring limpasan air hujan dari permukaan yang tidak dapat menyerap air seperti atap, jalan, aspal, atau trotoar. Untuk jenisnya itu sendiri ada tiga. Yang pertama rain garden perumahan, rain garden komersial, dan vegetation extension. Untuk prinsip desainnya itu sendiri, infiltrasi dan penyimpanan, terus vegetasi lokal, dan penempatan strategis. Untuk langkah desain rain garden itu sendiri, yang pertama mengidentifikasi lokasi yang strategis, yang kedua menentukan ukuran dan kedalamannya, yang ketiga pemilihan tanaman yang cocok untuk ada di rain garden atau taman hujan, dan yang keempat penggalian dan penanamannya. Serta untuk manfaatnya itu sendiri untuk mengurangi banjir atau meminimalisir banjir, menyaring polutan, meningkatkan keanekaragaman hayati. Untuk yang kedua, swales atau saluran dangkal adalah saluran dangkal yang memanjang ditanami tumbuhan dan berfungsi untuk memperlambat serta menyerap limpasan air hujan. Untuk jenisnya itu sendiri, swales ada grass swales, dry swales, wet swales, yang dimana prinsip desainnya itu kemiringan yang ringan, terus vegetasi penahan air, dan pengendali erosi. Serta langkah desainnya itu untuk yang pertama pemetaan aliran air, yang kedua perhitungan kapasitasnya, yang ketiga pengendalian dan penanaman. Serta untuk manfaatnya itu sendiri sama seperti rain garden untuk mengurangi risiko banjir dan menyaring polutan, mengurangi erosi juga. Untuk bioswales atau saluran filtrasi adalah saluran yang mirip dengan swales tetapi dirancang khusus untuk meningkatkan filtrasi dan pembangunan polutan dalam air hujan. Untuk jenis bioswales itu sendiri terbagi dua, menjadi bioswales alami dan bioswales struktural. Untuk prinsip desainnya itu penyerapan dan filtrasi
terus tanaman penyerap polutan, lapisan filter, dan tambahan. Untuk langkah desainnya, pilih lokasi yang strategis, terus desain filtrasinya, serta penanaman. Untuk manfaatnya itu sendiri, penyaringan polutan yang efektif, penyerapan lebih baik, peningkatan estetika. Nah, untuk topik kelima itu penerapan green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial. Menurut Boston Water and Sewer Commission 2013, green infrastruktur dapat diterapkan di berbagai zona dengan tujuan untuk mengelola air hujan, memperbaiki kualitas lingkungan, dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tipe green infrastruktur berdasarkan zonasi. Yang pertama ada perumahan, yang kedua ada jalur pedestrian, yang ketiga taman dan ruang terbuka hijau, yang keempat ada institusi dan komersial, yang selanjutnya pinggir kota, terus kawasan pengembangan baru, dan lahan pertanian. Untuk implementasi green infrastruktur memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanannya terhadap perubahan iklim. Namun keberhasilannya itu memerlukan dukungan kebijakan, pendanaan, dan peningkatan kesadaran petani agar dapat diadopsi secara luas. Ini menunjukkan potensi besar dari integrasi teknologi dan konservasi alam dalam menciptakan sistem pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Demikian presentasi mengenai infrastruktur hijau yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan mendorong kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Tetapi dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kita bisa mewujudkan infrastruktur yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi mampu mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.